Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, di dunia yang penuh dengan bayang-bayang, ada satu nama yang membuat dua kekuatan intelijen paling mematikan bekerja sama untuk memburunya. Nama yang tak pernah benar-benar tampak, tapi selalu diingat. Nama yang mengubah arah sejarah dari balik layar. Dia adalah Imad Magnea, pria yang dilupakan dunia, tetapi jejaknya tetap hidup dalam setiap serangan, setiap konspirasi, dan setiap pertempuran yang berlangsung di dunia gelap ini. Namun, meskipun wajahnya hampir tak pernah terlihat, peranannya dalam perang bayangan yang tak terhitung jumlahnya tetap mengukir sejarah. Ia adalah bayangan yang mengintai, musuh yang tak terjamah, komandan bayangan yang menjadi sasaran utama dua kekuatan terbesar dunia. Siapa sebenarnya dia? Pahlawan, teroris, atau sesuatu yang lebih gelap dari keduanya? Mari kita telusuri kisahnya. Sahabat Islam, nama lengkapnya Imad Fayez Magnea, lahir pada tahun 1962 di Tyre, Lebanon Selatan, di wilayah yang dikenal sebagai basis kelompok Syiah. Sejak muda, ia menunjukkan minat yang besar terhadap perjuangan politik dan ideologi. Dia mulai bergabung dengan Amal Movement, sebuah organisasi politik yang memperjuangkan hak-hak komunitas Syiah di Lebanon. Namun, dalam pencariannya akan kekuatan dan pengaruh, Magnea kemudian berpindah ke Hizbullah, sebuah kelompok yang lebih radikal dan memiliki visi yang lebih besar untuk wilayah tersebut. Seiring berjalannya waktu, Imad bukan sekadar seorang pejuang yang berperang dengan senjata, tetapi juga menjadi arsitek perang bayangan yang ulung. Dalam dunia yang penuh dengan konspirasi dan perang asimetris, ia menjadi ahli strategi dan intelijen yang sangat jarang terlihat di depan umum. Wajahnya bahkan hampir tak pernah terekam dalam gambar atau video, membuatnya menjadi sosok hantu yang sulit dilacak oleh pihak berwenang. Julukannya The Shadow, komandan bayangan. Sahabat Islam, aksi-aksinya mengguncang dunia Eropa dan Timur Tengah. Dimulai pada awal 1980-an, nama Imad Magnea mulai dikenal luas di dunia internasional. Setelah ia terlibat dalam serangkaian serangan yang mengguncang dunia, salah satu serangan pertama yang tercatat adalah pada tahun ke-1983 ketika bom bunuh diri meledak di markas marinir Amerika dan pasukan Prancis di Beirut. Ledakan itu menyebabkan lebih dari 300 tentara asing tewas, mengirimkan pesan kuat kepada kekuatan barat yang hadir di Lebanon. Namun itu baru permulaan. Pada 1985, Magnea diduga menjadi otak di balik pembajakan pesawat TWA Flight 847, di mana sejumlah penumpang, termasuk warga negara Amerika Serikat, dijadikan sandera. Tidak berhenti di situ, pada tahun 1992, ia terlibat dalam serangan bom mobil yang menghancurkan kedutaan Israel di Buenos Aires, Argentina, yang menewaskan sejumlah diplomat. Kemudian, pada tahun 1994, serangan yang lebih besar dilakukan terhadap pusat Yahudi Amia di Buenos Aires, yang menyebabkan ratusan orang tewas. Semua serangan ini adalah hasil dari unit elit Hizbullah yang dipimpin langsung oleh Magnea yang berhasil mengguncang negara-negara Barat dan Israel. CIA dan Mossad sangat yakin bahwa setiap serangan besar tersebut adalah hasil dari komando langsung Magnea. Mereka menyebutnya The Ghost karena ia begitu sulit dilacak dan tak terjamah oleh dunia luar. Sahabat Islam, sehingga timbul pertanyaan, mengapa dia sangat berbahaya? Imad Magnea adalah sosok yang berbeda dari kebanyakan tokoh besar dalam sejarah militan. Tidak ada rekaman wawancara dengannya, tidak ada pidato yang pernah ia sampaikan untuk massa. Bahkan satu foto wajahnya pun sangat langka selama bertahun-tahun. Ia adalah sosok yang sangat terorganisir, mengendalikan jaringan Hizbullah dari berbagai titik strategis, mulai dari Iran, Suriah, hingga Amerika Latin. Ia menguasai taktik perang asimetris yang memungkinkan serangan kecil namun sangat efektif yang tak terdeteksi oleh pihak keamanan manapun. Dalam perang ini, ia memainkan peran yang sangat penting dengan menjaga jarak yang sangat jauh dari sorotan publik. Magnea menggunakan pengetahuan dalam strategi intelijen, komunikasi tersembunyi, dan penggunaan teknologi canggih untuk menghindari pengawasan. Ia tahu betul cara menjaga kerahasiaan dan menghindari jebakan yang dipasang oleh musuh. CIA menyebutnya The Ghost, Mossad menyebutnya musuh negara nomor 1. Sahabat Islam, selama lebih dari 2 dekade, ia menjadi buronan internasional
sehingga diburu secara diam-diam oleh CIA dan Mossad. Kedua badan intelijen terbesar di dunia, CIA dan Mossad, berkolaborasi untuk memburu pria yang satu ini. Bahkan, Mossad membentuk unit khusus hanya untuk melacak setiap jejak dan pergerakan Magnia. CIA memantau komunikasi, transaksi finansial, serta aktivitas jaringan yang diduga terkait dengan Magnia. Sumber informasi dari dalam Hizbullah juga terus dipantau. Dan sejumlah operasi penculikan dan pembunuhan yang direncanakan untuk menyingkirkan Magnia gagal total. Keberhasilan ini dapat dicapai karena ia sangat disiplin dalam menjaga keamanan pribadinya dan sangat berhati-hati dalam setiap langkah yang ia ambil. Meskipun begitu, ia selalu selangkah lebih maju. Para agen intelijen yang mengejarnya hampir selalu kehilangan jejak, sementara ia tetap bergerak bebas. Baginya, ini bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga mempertahankan misi yang lebih besar. Sahabat Islam, pada malam 12 Februari tahun 2008, di kawasan elit Kafr Souza, Damaskus, Magnia akhirnya ditemukan saat ia baru saja keluar dari sebuah acara dan menuju mobil SUV-nya. Sebuah bom yang dipasang dengan sangat cermat di headrest mobilnya meledak. Mobil itu hancur berkeping-keping, tubuhnya tewas seketika. Namun, beberapa tahun kemudian, terungkap bahwa CIA dan Mossad bekerja sama dalam operasi ini. Tim CIA yang berada di lapangan menyiapkan alat peledak yang dipicu dari jarak jauh. Sementara Mossad menyediakan intelijen mengenai lokasi dan waktu yang tepat untuk melaksanakan pembunuhan ini. Yang menarik adalah, serangan itu hanya menargetkan Magnia, tak satupun warga sipil yang terluka. Ini menunjukkan tingkat presisi dan efisiensi yang sangat tinggi dalam operasi ini. Setelah kematiannya, reaksi dunia sangat beragam. Hizbullah yang sangat menghormati Magnia langsung bersumpah untuk membalas kematiannya. Iran yang memiliki hubungan erat dengan Magnia menyebutnya sebagai syahid. Namun, di sisi lain, Israel hanya diam. Tapi ada banyak orang yang percaya bahwa pembunuhan Magnia sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa tindakan ini justru memicu lahirnya generasi militan yang lebih radikal dan lebih sulit dikendalikan. Magnia mungkin telah tewas, tetapi visi dan cara bertarung yang diajarkan akan terus berlanjut. Dan sampai sekarang, masih ada pertanyaan besar yang belum terpecahkan. Siapa yang membocorkan lokasi Magnia? Apakah ia benar-benar sendirian malam itu? Atau ada yang membantu? Ini masih penuh teka-teki dan misteri. Sahabat Islam, Imad Magnia mungkin sudah tiada. Namun jejak yang ia tinggalkan masih menggema di setiap sudut konflik dan strategi perang rahasia. Di balik bayangannya, kita belajar bahwa setiap cerita memiliki dua sisi yang tak selalu terlihat oleh dunia. Apakah Magnia memang musuh besar bagi dunia intelijen? Atau apakah dia hanya menjadi simbol dari peperangan yang lebih dalam? Bagaimana menurut kalian? Apa yang kalian pikirkan tentang sosok ini? Jangan lupa untuk memberi like jika kalian merasa video ini memberikan wawasan baru. Jika kalian ingin terus mengikuti kisah-kisah menarik lainnya, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di channel Islam Media. Tetap berpikir kritis, tetap mencari kebenaran, dan seperti Magnia, biarkan jejak kita tetap hidup di dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.